Oke, sebentar. Tapi ini terlihat ya, yang jelas ini terlihat ya. Terlihat, ya. Pak. Apa namanya? Oke, baik. Apakah suara saya sudah gede? Sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita akan mencoba memasuki ke materi yang kedua ya, yaitu terkait dengan hukum ya, terkait dengan hukum yang akan saya berikan pada materi kuliah sore hari ini. Nah, kita awali dengan hukum itu biasanya terkait atau berhubungan dengan hubungan antara tegangan, arus, dan tahanan ya, seperti itu ya. Nah, biasanya di sini kenapa bisa timbul? Karena diawali dengan ini ya, arus listrik statis ya. Nah, listrik statis ini adalah diam ya, listrik yang diam pada dasarnya dia biasanya apa? Listrik statis itu kalau kita ngebayangin itu waktu kita masih kecil atau sekarang juga masih bisa ya, misalnya bermain-main dengan fisir yang kita gosok-gosokkan, kemudian kita dekatkan dengan misalnya dengan tangan kita ini biasanya berbulu ya, seperti itu, maka ada gejala tarik menarik seperti itu. Nah, dari situlah diawali timbulnya untuk memahamkan suatu arus listrik. Nah, listrik statis itu adalah listrik yang diam, seperti ya. Tapi ada muatan-muatan yang bergerak dalam satu konduktor, misalnya seperti itu, yang disebut dengan elektron bebas. Kecuali pada beberapa bahan ya, misalnya itu merupakan muatan positif. Nah, ini mungkin pada saat kita SMA sudah mengetahui pada dasarnya teorinya ya, terkait dengan arus listrik ini. Kemudian arus listrik ini menyerupai, Anda bisa ngebayangin, bisa nggak kira-kira teman-teman di sini apa yang disebut dengan arus, apa yang disebut dengan tegangan, dan kira-kira apa yang disebut dengan hambatan? Karena kan hukum Ohm itu kan korelasi antara arus, antara tahanan, dan antara tegangan, seperti itu. Bisa nggak menggambarkannya? Arus itu apa? Tegangan itu apa? Gitu ya. Oke, saya akan mencoba mengilustrasikan ya, bahwa arus listrik, kalau kalian bisa menggambarkan suatu bendungan ya, suatu bendungan, di mana bendungan itu memuat suatu air ya, atau kapasitas air gitu ya, memuat dalam suatu volume tertentu, dia menampung air. Kemudian di dalam bendungan itu ada pintu-pintu ya, pintu-pintu air ya, maksud saya. Nah, kemudian dari pintu air dia akan dialirkan melalui ke saluran atau sungai-sungai kecil. Sungai-sungai kecil. Karena sungai-sungai itu di situ ada apa? Ada yang namanya batu-batu seperti itu. Nah, bendungan itu ya, bendungan yang memuat volume tadi diibaratkan adalah, ya kan, tegangan adalah suatu beda potensial seperti ini ya, beda potensial. Nah, tegangan itu tidak jika tidak ada beda potensial seperti itu. Nah, karena pintu air tadi dibuka sedikit, maka terjadilah suatu yang namanya beda potensial atau beda ketinggian ya, kita bayangannya seperti itu. Jadi kayak kalian ngebayanginnya seperti itu, mengapa harus mengalir.
dengan adanya beda potensial terjadilah arus yang mengalir seperti itu. Nah, kemudian air tadi keluar melalui pintu-pintu ya, yang ada di dalam bendungan tadi, mengalir menuju ke sungai-sungai. Nah, di dalam sungai-sungai tadi terdapat apa? Yang terdapat batuan, gitu kan? Batu-batuan tadi menghambat aliran air. Nah, batu-batuan itulah kita gambarkan dengan sebuah atau dengan tahanan atau suatu resistor seperti itu. Maka dalam divisi ini, dalam definisi ini, maka arus listrik, ya, telepon sebentar. Kenapa? Lagi ngajar. Bisa. Lagi ngajar. Ya, saya lanjutkan. Ini layar masih terlihatkah, teman-teman semua? Masih, Pak. Masih ya. Oke, sorry. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Untuk nama Ria Marvia, Pak, tadi ya, di sini jadi telat masuknya. Ya, nggak apa-apa. Sudah saya absen tadi. Sudah saya hadir. Iya. Tadi sudah ada informasi dari teman kamu. Nah, saya lanjutkan ya. Mungkin saya nanti tidak lama-lama agak ngebut ya, karena kegiatan yang lain ini ada yang harus saya selesaikan ini. Mungkin saya agak percepat sedikit ya kuliah. Nah, nanti kalau misalnya kurang paham, nanti kita drill lagi untuk minggu depannya gitu ya, insya Allah. Nah, ini saya ini aja arus listrik tadi ya mengalir, kemudian ada ada batu-batu yang bebatuan itu tadi yang kita gambarkan atau kita ilustrasikan sebagai suatu R, sehingga kuat arus listrik ini ya, kuat arus listrik atau I didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam satu detik, sehingga dapat dirumuskan dengan matematis kuat arus I sama dengan muatan I per muatan, perubahan muatan per satuan waktu, di mana rumusnya adalah I dq per dt, seperti itu. Okay. Nah, satuan dari kuat arus ini adalah ampere meter. Nah, tadi adalah saya mengilustrasikan untuk memahamkan kalian apa itu yang dimaksud dengan arus listrik, tegangan, dan hambatan. Nah, biasanya arus listrik ini dihasilkan dari berbagai macam sumber ya. Ada yang dari biasanya diperoleh dari suatu power supply yang kemudian mendapatkan suatu beban, maka terjadilah arus yang mengalir seperti itu. Nah, arah arus listrik sendiri itu berlawanan ya dengan arah elektron ya, karena kalau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, positif ke negatif, sedangkan kalau yang arah elektron adalah kebalikannya, seperti itu. Ya. Sampai di sini ada bisa dipahami teman-teman semuanya? Apa saya kurang jelas? Sampai di sini bisa dipahami kah? Halo? Suara saya terdengar, halo? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, Pak, kedengaran, Pak. Ya, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Paham ya? Yang saya maksudkan paham ya tadi ya? Paham kan ya, teman-teman semua? Ini adalah suatu ilustrasi gambaran dari arah arus ya, arah dari ini simbol suatu tahanan. R ini adalah suatu resistor ya, di mana arah arus itu mengalir
dari potensial tinggi ke potensial rendah, yaitu dari gambar ini pada gambar ini, maka dari menuju ke kiri, ya. Kalau dari arah gambar ini menuju ke kiri, ya. Dari E itu adalah sumber tegangan, itu mengalir dari yang panjang ke yang pendek, ya. Atau yang warna merah itu kan, yang E itu kan panjang itu, sedangkan yang kiri pendek, ya. Maka arus listrik dari panjang, ya, dari garis panjang ke garis pendek, yaitu arah arusnya. Sedangkan arah elektron, maka kita pandang yang sebelah kanan, dari yang pendek menuju ke panjang. Artinya pendek itu yang negatif menuju ke positif. Seperti itu nih gambarannya. Selanjutnya, nah dari adanya akibat elektron yang mengalami kecepatan mengikuti hukum Ohm, maka percepatannya sendiri dapat dirumuskan menjadi A sama dengan gaya per massa seperti ini, ya. Sehingga ini apa namanya, kecepatannya dapat dihitung V sama dengan A per tau seperti ini. Ini adalah apa namanya, perhitungan dari istilahnya itu turunan untuk memperoleh suatu tegangan dan seterusnya, kemudian arus dan seterusnya. Nanti ini kita bisa pelajari sendiri, mungkin bisa kita lewati saja. Ini hanya definisi di mana VD yang terakhir, sehingga dengan dengan turunan yang tadi, dengan perhitungan yang di atas, diperoleh VD sama dengan ini dalam rumus ini terbaca di mana VD merupakan kecepatan arus listrik, ya. Kemudian kita akan menghitung berapa besarnya kecepatan elektron. Nah, ini adalah yang contoh, ya, misalnya, ya. Yang kedua ini adalah kita akan menghitung berapa besar kecepatan elektron pada arus listrik. Misalkan kita memiliki pakat tembaga, misalnya pakat tembaganya sepanjang 10 meter, L-nya 10 meter, pada ujung-ujungnya kita berikan potensial V sebesar 10 volt, maka dapat kita hitung besarnya medan listrik besar E sama dengan V per I, ya, satuannya adalah volt per meter, seperti itu, ya. Oke, ini sebagai awalan. Nah, sekarang kalau di atas adalah kita membicarakan masalah tegangan, yang sekarang adalah terkait dengan hambatan. Apa itu hambatan? Nih, ketika mengalir dalam suatu konduktor, maka elektron berhadapan mengalami rintangan, seperti tadi sudah saya jelaskan, ya. Mengalami rintangan dari molekul dan ion-ion dalam konduktor tersebut, sehingga aliran arus listrik mengalami semacam hambatan. Hambatan bisa kita gambarkan semacam arus air yang dari bendungan tadi itu dibuka keluar melalui pintu-pintu bendungan, dan dia menuju ke sungai. Di sungai tadi, di sana ada apa? Ada berbagai batu-batuan, di mana batu-batuan itu menghambat aliran air. Menghambat aliran air. Nah, itulah yang kita ilustrasikan sebagai hambatan. Seperti itu. Nah, supaya kita lebih memahami apa sih hambatan, mengapa hambatan itu, untuk apa, dan seterusnya, ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian ilustrasi dari tegangan, itu maksudnya ke sana arahnya. Nah, besar hambatan ini dinyatakan dengan resisten atau hambatan yang disimbolkan dengan R besar, ya. Satuan dari hambatan adalah SI, yaitu ohm. Besarnya resistensi suatu bahan atau konduktor dengan luas penampang A dan panjang L kecil, serta hambat jenisnya resistivitas atau rho, maka diperoleh R sama dengan rho L per A. Jadi, besarnya hambatan ini dipengaruhi oleh apa semuanya?
besar kecilnya suatu hambatan itu dipengaruhi oleh apa? Apa saja? Kuat arus, Pak, Gimana? sama luas penampang. Ya, terus, ya betul, kuat arus, penampang, terus apa lagi? Yang tidak kalah penting. Resistivitas. Ya, resistivitas ya. Jadi, besarnya R dipengaruhi oleh resistivitas, atau rho dikalikan panjang per luas penampang seperti itu. Ya, inilah besarnya suatu tahanan atau hambatan jenis. Sehingga setiap komponen, setiap elemen, dan lain-lain mempunyai nilai R yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka memiliki resistivitas yang berlainan. Ada bahan yang berasal bahannya dari misalnya tembaga, kemudian dari aluminium, dan seterusnya, dia memiliki nilai R yang berbeda-beda untuk satuan panjang 1 meter, misalnya seperti itu ya. Sama-sama diukur 1 meter, dia besarnya memiliki besar R yang berbeda-beda seperti itu. Resistivitas merupakan sifat dari medium, ya, yaitu rho tadi. Zat dengan sifat konduktivitas memiliki resistivitas yang sangat kecil, sedangkan yang bersifat isolator sebaliknya. Kalau suatu zat yang memiliki resistivitas kecil, itu maka dia disebut konduktor, seperti itu ya. Atau ini artinya dia bersifat konduktivitas, ini bersifat menghantar, gitu. Karena bersifat menghantar, maka dia disebut dengan bahannya disebut dengan konduktor. Sedangkan kebaliknya, yang memiliki resistivitas yang besar, maka dia memiliki sifat atau bersifat sebagai isolator, ya, isolatif atau menghambat gitu. Nah, kedua sifat ini diperlukan dalam kelistrikan ya, karena kita akan gunakan untuk material-material biasanya dipakai untuk material listrik, untuk konduktor, untuk isolator dan seterusnya. Maka harus dicari nilai-nilai R sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, ada beberapa data dari sifat konduktivitas dan resistivitas bahan. Seperti ini contohnya pada tabel, di mana misalnya ada sifat konduktivitas seperti tembaga, kemudian ada Ag, dan seterusnya. Dia memiliki sifat yang baik, ya, dan seterusnya. Kalau isolator apa itu? Isolator yang baik merupakan bahan dari kaca maupun plastik. Itu termasuk isolator yang baik. Jadi antara Cu, Ag, dan Au tadi berkebalikan dengan kaca dan plastik. Kalau yang atas itu memiliki sifat konduktivitas yang baik, kalau yang bawah isolatornya yang baik. Nah, biasanya dari kalian nanti bisa menjadikan suatu topik riset ya, topik riset atau topik penelitian dalam mengakhiri studi, nanti bisa menjadikan suatu topik tugas akhir, misalnya membuat suatu bahan alat atau komponen yang memiliki sifat entah itu isolator, entah itu sifat konduktor. Nah, Anda bisa istilahnya meneliti kira-kira bahan apa yang memiliki sifat-sifat itu yang baik. Tentunya nanti akan melalui pengujian ya, dengan menggunakan sumber tekanan tinggi untuk menentukan dan disandingkan dengan dengan tabel atau dengan suatu standar, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa alat atau riset Anda yang Anda teliti ini memiliki sifat yang baik atau kurang baik. Nah, ini menjadi suatu topik bisa menjadi suatu topik
penelitian dalam nanti menyelesaikan studi di politeknik seperti itu. Paham sampai di sini teman-teman? Nah, sekarang resistensi. Resistensi juga merupakan fungsi dari temperatur. Oh ya, jadi dia juga dipengaruhi ya. Dia mendapat pengaruh dari temperatur, bukan hanya dilihat di atas. Ya, dia menggunakan rumus R sama dengan maka tahanan awal ditambah koefisien temperatur dikalikan tahanan akhir kurangi suhu awal suhu akhir dikurangi suhu awal seperti itu. Nah ini berbagai macam istilahnya keadaan ya nilai atau keadaan yang menentukan besar kecilnya dari suatu resistor tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita coba bagaimana perubahan resistansi terhadap temperatur. Maka kalau kita lihat dari kurva ini ya, kita bisa melihat bahwa kira-kira di kurva ini bagaimana teman-teman semuanya? Bagaimana korelasi temperatur terhadap resisten? Bisa nggak? Dalam kurva ini bagaimana kalau kalian mau bisa nggak menjelaskan apa? Siapa yang ada di sini? Bisa menjelaskan dalam gambar ini bisa menjelaskan nggak? Dalam grafik ini? Siapa yang akan mewakili? Meningkat, Pak. Apanya yang meningkat? Dari tiap itunya, Pak. Tiap hubungan resistansi sama temperaturnya selalu meningkat, Pak. Dari rendah sampai tinggi. Jadi kalau semakin besar temperaturnya, resistannya bagaimana? Untuk ya resistensi dengan temperatur berbanding lurus, Pak. Jika semakin besar temperatur, maka semakin tinggi juga resistensinya, Pak. Iya, seperti itu. Ya, betul ya. Betul ya. Jadi semakin besar semakin naik temperaturnya, maka dia akan memiliki sifat resistansi yang tinggi atau yang naik seperti itu ya. Oke, nah ini adalah kurva perubahan resistansi terhadap temperatur, tapi ini untuk bahan tembaga, gitu kan? Nah, untuk bahan tembaga nanti, andaikan kalian sudah memiliki suatu ide penelitian, Anda bisa membandingkan. Coba deh, saya sekarang pakai tembaga, membuat riset ini. Coba kalau memakai suatu aluminium, coba kalau saya memakai bahan-bahan yang lain misalnya atau nikel atau apa, ini bisa dijadikan suatu penelitian seperti itu ya. Jadi ini dari situ kita bisa membuat suatu ide untuk melaksanakan riset kita seperti itu. Selanjutnya ini adalah tabel ya, tabel data resistivitas ya, tabel untuk data resistivitas untuk beberapa bahan ya, pada temperatur bahan temperatur ya, temperaturnya temperatur kamar maksudnya ya, sekitar 20-an derajat ya. Ini untuk bahan aluminium memiliki rho-nya sekian, kemudian untuk bahan besi memiliki rho seperti sekian dan seterusnya seperti pada tabel tersebut ya. Ini hasil suatu penelitian, mungkin ini bisa kalian gunakan untuk semacam perbendaharaan atau data untuk data pembanding pada saat kalian nanti misalnya melakukan suatu riset terkait dengan resistivitas seperti itu. Perlu diingat juga ya teman-teman semuanya bahwa kalian nanti biasanya pada saat memasuki praktikum ya, kalian di sana akan menemukan berbagai macam simbol-simbol komponen ya, berbagai macam simbol-simbol komponen, sehingga
kalian harus memahami, ya, harus memahami simbol-simbol dari komponen tersebut. Nah, terkait itu yang kita bicarakan di sini adalah resistance, maka ini yang ada di dalam layar ini adalah gambar ini merupakan gambar atau simbol dari komponen yang disebut dengan resistor, ya. Dalam rangkaian ini, dalam rangkaian listrik, komponen yang digunakan sebagai hambatan adalah resistor yang biasanya dilambangkan dengan garis zigzag gitu ya. Gambarnya zigzag, atau mungkin bisa jadi kalau Anda nemuin nanti seperti gambarnya kalau persegi panjang yang di ujung-ujungnya ada garis bawah, garis-garisnya seperti ada garisnya. Itu adalah opsi lain dari gambar resistor seperti itu. Ini dipahami ya nanti supaya harapan saya pada saat kalian memasuki praktikum Anda tidak gagap dalam membaca suatu simbol-simbol komponen gitu. Besarnya nilai resistansi dalam sebuah resistor biasanya dalam cincin-cincin. Besarnya nilai resistansi dalam sebuah resistor ditunjukkan oleh cincin warna, ya, di cincin warna yang terdapat pada badan resistor. Nah, dan seterusnya. Jadi di dalam resistor itu ada yang namanya gelang-gelang warna, ya. Biasanya kalau kita lihat patokannya atau sebagai standarnya, warna kita harus tahu bahwa emas, perak, dan seterusnya itu merupakan warna dari toleransi, dan dia biasanya berada di pada kita membacanya harus kita awali dari gelang warna selain warna emas, warna perak, dan atau bahkan tidak berwarna. Paham nggak nih maksudnya? Maksudnya resistor itu ada misalnya memiliki 4 cincin, ya, 4 cincin gelang warna itu. Misalnya adalah merah, hitam, emas, ya. Biasanya kita harus membacanya bukan dari emas, hitam, merah, bukan begitu. Tapi kita membacanya adalah merah, hitam, emas. Kenapa? Karena hal ini kita korelasikan dengan untuk menghitung, misalnya untuk menghitung berapa besarnya nilai dari suatu resistor tersebut, gitu ya. Nah, nilai-nilai warna resistor ini bisa kita hitung melalui banyak kita temukan ya di gelang-gelang warna gitu ya. Ini teman-teman paham nggak dengan gelang-gelang warna? Sudah sampai situ paham nggak? Bisa membayangkan nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Oke. Kalau tadi yang saya bicara tadi merah, hitam, emas tadi kira-kira berapa? 220 Pak. 20 toleransinya 5% Pak. Oke ya, paham ya. Semua harapan ya, oke. Harapan saya paham semua itu karena nanti itu menjadi suatu dasar pada saat kalian nanti praktikum ya. Karena nanti bukan hanya itu saja, kita akan menemui banyak simbol-simbol, baik itu seperti PLC, ada sumber kontaktor, ada simbol normally open, normally close, mungkin seperti itu, ada simbol ground, terus banyak sekali. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Nah, ini adalah contoh dari gelang warna, ya. Gelang warna misalnya seperti ini, tertampil cincin 1, cincin 2, cincin 3, cincin 4, seperti itu. Maka untuk hitam itu mesti 0 ya. Hitam itu kita harus ngapalin Hichomejiku itu ya, Hichomejiku, Hibi uap ya, Hibi uap mepet gitu. Emas, perak, kosong, tak warna.
Seperti itu, maka ini adalah sebagai pedomannya bisa dipakai. Misalnya dua-dua apa tadi, merah hitam berarti cincin warnanya 220 seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah gambarnya yang tadi saya maksudkan. Cincin warna kita harus membacanya dari sebelah kiri ya. Merah, biru, kuning, emas. Jadi jangan kebalikan. Emas, kuning, biru, merah, tidak seperti itu. Tapi kita membacanya harus dari yang warna selain warna toleransi. Warna toleransi ada berapa? Ada 3 nih warna toleransinya. Ada emas dan perak, dan satu lagi tak berwarna. Maka kalau saya ngapalin, maka hitam hicomejiku, hibi uap, mepet 260.000 Pak. Iya, sip, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini 260.000. Harapannya semua bisa mengerti ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari resistor ya yang tertampil di sini, yang terdapat gelang-gelang warna. Nah, sekarang kita masuk ke hukum umumnya tadi. Nah, kita mengenal 3 besaran dalam listrik dinamik, yakni arus listrik, tegangan, hambatan, atau disimbolkan menjadi IVR, ya, IVR. Nah, bagaimana hubungan ketiga tersebut? Ini adalah sama si hukum Ohm sama Ohm, Mbah Ohm, dia merumuskan dan seterusnya sehingga terjadilah dia mendefinisikan seperti ini, suatu konduktor dengan panjang R, kemudian luas menambang A seperti yang tadi di atas, berbentuknya silinder, maka perubahan V sama dengan dV sama dengan A dikalikan L, dan seterusnya dihitung, seterusnya, kemudian yang terakhir, maka kita diperoleh setelah dihitung dan seterusnya, diperoleh yang terakhir rumusnya I sama dengan V per R, seperti itu ya. Jadi arus sama dengan tegangan dibagi hambatan, seperti itu. Nah, persamaan ini tidak lain merupakan hukum Ohm yang ditemukan kenapa hukum Ohm ditemukan karena oleh Simon Ohm, sehingga jika digambar dalam grafik maka tertampil seperti ini. Nih ya, hubungan antara V dengan I itu tertampil pada gambar dalam grafik tersebut seperti itu ya. Maka dia berbanding lurus antara arus dan tegangannya gitu. Apa itu? I Ohm R sama dengan berbanding lurus antara tegangan dan arus, seperti. Sedangkan yang non Ohm maka dia akan akan berubah ya, tidak berbanding lurus, tapi ada tangan R gitu ya, ada sudutnya R, ada tangan sudutnya, seperti itu. Ini tadi yang saya ceritakan ilustrasi hukum Ohm yang tadi sudah tahu ya, kita lewati saja. Nah, ini mengapa pertanyaan saya adalah mengapa ada arus mengalir? Siapa bisa menjawab? Mengapa arus bisa mengalir? Apa? Kenapa kok arus bisa mengalir? Gitu aja. Kira-kira siapanya? Karena ada sumbernya, Pak. Karena ada sumber, oke. Terus? Karena ada beda potensial tegangannya. Iya, oke, cocok. Terus lanjut. Satu lagi. Karena ada sumber, oke. Karena ada beda potensial, oke. Satu lagi karena apa? Karena apa? Karena apa? Coba perhatikan di dalam layar. Kenapa ada arus mengalir di situ? Satu lagi. Ada baterai, Pak. Arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, Pak. Ya, kenapa ada arus mengalir? Kenapa bisa mengalir? Karena ada pengantar itu, Pak. Kayak baterainya gitu. Ya, baterai tadi kan sudah disebut baterai sebagai sumber tegangan. Oke, betul. Baterai sebagai power atau ada beda potensial, betul. Nah, sekarang apa alasan yang ketiga? Kenapa
arus bisa mengalir. Kenapa? Karena ada hambatan, Pak. Karena ada hambatan. Coba perhatikan dalam gambar ini dulu ya. Kalau yang atas, ini gambar yang atas. Kalau airnya ini tidak kalau yang bawah itu tidak pada ngangkutin air ke atas untuk dituang ke atas, kira-kira arus ini mengalir enggak? Enggak, Pak. Enggak. Tidak ada transisi ya. Andai kan kita tidak ngambilin air yang bawah, kita pindahin ke atas, kita ambilin ke atas, artinya tidak ada aliran kan, misalnya di kesetimbangan seperti itu. Karena diambilin dari bawah diambil taruh lagi ke atas, bawah ambil lagi ke atas, dari bawah dibawa ke atas, terus sama orang-orang ini, maka terjadi beda potensial, sehingga terjadi aliran arus. Oke, perhatikan gambar bawah. Perhatikan gambar yang bawah, andai kan ada baterai di sini, ada kabel-kabel merah sama biru, kemudian ada lampu. Paham? Pertanyaan saya, jika lampu ini saya lepas, kira-kira apa yang terjadi? Jika lampu ini saya lepas, apakah ada arus yang mengalir atau tidak? Atau begini, jika ini saya pasang suatu alat ukur, entah misalnya galvanometer atau arus meter, ampere meter. Andai kan lampu ini saya lepas, ampere meter tadi bergerak atau tidak? Gerak, Pak. Bergerak atau tidak? Kira-kira. Andai kan lampunya ini saya ambil, ya saya lepas, maka ampere meternya bergerak atau tidak? Siapa yang bergerak, siapa yang tidak, siapa yang bingung, abstain. Bergerak. Pak. Bergerak. Iya, Pak. Nah, Anda gagal paham. Ya, dari mana kok bisa bergerak? Karena masih ada sumber. Ya, oke. Sumber ini kalau misalnya tidak ada lampu, ini menjadi sumber terbuka atau sumber tertutup? Loop terbuka atau loop tertutup? Tertutup. Tertutup. Kok bisa tertutup, dari mana? Pertanyaannya, andai kan tidak ada lampu yang saya pasang, Anda tidak ada lampu, maka dia terbuka atau tertutup? Terbuka, Pak. Terbuka. Loopnya menjadi loop terbuka, ya kan? Kalau loop terbuka, di situ kalian pasangin suatu alat ukur ampere meter atau apa, artinya apa kalau seperti loop terbuka? Tidak ada arus yang mengalir, walaupun ya si sumber baterai ini memiliki energi yang besar. Si sumber baterai memiliki energi yang besar karena tidak ada yang mengalirkan. Ya kan? Coba kita analisa. Sekarang kalau bagian positif dan bagian negatif saya hubungkan secara langsung tanpa melalui lampu, apa yang terjadi? Dengan energi yang powerful, maka kutub positif sama kutub negatif saya hubungkan langsung tanpa melalui lampu atau beban. Kira-kira apa yang terjadi? Arus pendek, Pak. Iya, betul. Maka akan terjadi arus pendek, ya kan? Akan terjadi arus pendek. Apa itu akibat dari arus pendek? Apa yang apa yang akan terjadi terhadap arus pendek? Apa? Ledakan, Pak. Iya. Ledakan. Maka yang disebut dengan short circuit itu adalah seperti itu, ya, short circuit. Maka kenapa bisa meledak atau bisa kebakar? Karena kutub positif
dan kutub negatif terhubung langsung tanpa melalui beban. Gitu. Oke. Paham sampai di sini? Tanpa melalui beban sehingga terjadi arus yang besar sekali. Kalau kalian pegang kabel misalnya itu akan kabel kalian itu akan meleleh panas akibat panas. Untuk itu maka beban ini ya dipasang. Sebenarnya kan kita itu mengesot, istilahnya dalam listrik short ya, short circuit ya. Kita itu kan sebetulnya mengesotkan ya, tetapi melalui suatu beban. Terserah beban itu entah lampu kayak kipas angin kayak televisi kayak AC, monggo. Tapi itu melalui suatu beban sehingga terjadi arus yang mengalir tanpa melalui short circuit. Sampai di sini paham? Pak. Mantap. Ya, oke. Sampai di sini paham. Saya lanjutkan sekarang ini hukum Kirchhoff ya. Tidak semua orang kan bisa dianalisis, hanya menggunakan hukum umum. Nah, ternyata hukum umum tadi untuk menganalisis beban tidak bisa hanya kalau untuk rangkaian yang agak ribet, maka tidak bisa kita selesaikan dengan hukum umum. Maka harus kita selesaikan dengan yang namanya hukum Kirchhoff. Nah, penampakannya seperti ini, hukum Kirchhoff itu, ya kan? Kemudian tidak semua rangkaian. Nah, ini metode lain untuk metode ini ya, dari sisi ada satu sumber di sini sebelah kiri, R1 R2 R1 R2 untuk E1 dengan E2, maka bebannya R3 R4 R5. Metode lain untuk menganalisis rangkaian hukum menggunakan hukum Kirchhoff seperti ini. Nah, hukum Kirchhoff ada dua nih ya, hukum Kirchhoff satu didasari oleh konservasi energi yang menyatakan bahwa suatu rangkaian tertutup atau loop tertutup, tegangan yang diperoleh dan tegangan yang berkurang harus sama besar. Jadi tegangan yang masuk dengan tegangan yang keluar itu kalau hukum Kirchhoff harus memiliki nilai yang sama, seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti gambar sebelah kanan ya, seperti itu ilustrasinya. Kemudian dari sini pada rangkaian di atas karena loop atau kurva melingkar searah dengan arus, ketika loop melewati E maka terjadi pertambahan potensial. Nah, namun saat berarti R yang terjadi penurunan potensial karena nah ini dihitung E sama dengan karena diawali. Kita hitungnya bagaimana, searah atau bolak-balik berlawan arah. Kalau searah maka dia akan positif seperti itu. Sedangkan kalau ini maksudnya loopnya ya, maka I sama R-nya ini kan searah ya, misalnya dari positif ke negatif seperti ini arah arusnya, maka E sama dengan E min I kalikan R sama dengan 0 seperti itu. Okay. Mungkin di SMA, waktu SMA semua sudah terima ya. Jadi misalnya nanti kita bermain-main dengan ini, kita bisa kan ya mencoba dengan hukum hukum Kirchhoff maksud saya, seperti itu. Nah, kalau contoh seperti ini ada loop 1, ada loop 2 seperti ini ya, sehingga kita bisa menghitung E sama dengan searah ya, ini kan searah. Coba pandang pada loop 1 deh. Pandang pada loop 1, maka besarnya adalah E minus I1 kalikan R1 minus I2 kalikan R2 minus I1 kalikan R3 sama dengan 0. Gitu. Sampai di sini coba amati loop itu, kemudian kira-kira bisa dipahami enggak?
Bisa paham nggak dengan apa namanya, dengan gambar itu? Paham belum? Bisa memahami nggak maksud saya? Itu Pak, Hmm. kalau itu kan yang di loop 2 itu dia nggak pakai E lagi karena E-nya itu udah dipakai di loop 1 gitu ya Pak. Oke, untuk loop 2 maka dia seperti ini, E3 kalikan R4, betul ya, karena sumbernya 1 ya. Betul? Sumbernya Iya, Pak. 1, sumbernya I3 dikalikan R4. Kenapa I3? I3 ngambil dari mana? Ini kan ada pembagian arus ya, I1 yang keluar dari E1, kemudian yang satu, yang ini salah, ini kurang kurang nama. I2 kan arahnya ke turun, ya kan? I2 arahnya ke bawah, sedangkan I3 arahnya yang ke kanan seperti itu. Maka I1 sama dengan I2 ditambah I3 seperti itu, ya. I1 maka I2 ditambah I3, sedangkan I2 misalnya gitu ya, I2 itu yang bawah, maka I3 dikurangi I1. I1 kurangi I3, sorry. Seperti itu. Nah, ini loopnya. Nah, ini ya, maka I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oke, nanti di ini dulu apa namanya, kalau kurang paham nanti kita pahamkan lagi ya. Nanti misalnya coba ini saya coba share nanti di grup sini, di apa namanya, di portal. Pelajari dulu, kalau kurang paham nanti dilanjutkan untuk minggu depan. Nah, ini yang ketiga, kuat arus I yang masuk dalam satu titik seperti ini, maka ya kita lihat percabangan A sama dengan arus yang keluar, maka IA harus sama dengan IB, walaupun di IA ada I1, I2, I3. Maka kira-kira IA itu sama dengan berapa? IA itu sama dengan berapa? IA sama dengan IB sama dengan berapa? 1, I2, I3. Plus I3, betul ya, seperti itu ya. Karena arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar, seperti itu. Ini ada contohnya, itu arus yang mengalir, seterusnya bla 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 bla. Nah, mungkin ini apa namanya, bisa dicoret-coret ya buat latihan di rumah ya, ini ya, untuk yang contoh ini gitu ya. Oke, saya mohon maaf tidak bisa saya agak ngebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini coba dikerjakan ya di rumah ya, yang ini coba dikerjakan. Mungkin di foto bisa. Teman-teman yang lain mungkin memfoto bisa. Sudah? Sudah, Pak. Ya, nanti dikerjakan. Boleh membuat asumsi, ya. Boleh membuat asumsi untuk arah loopnya seperti itu, ya. Nih di dalam nanti coba dikirimkan ke saya ya minggu depan sebelum mulai uji apa ini namanya, sebelum mulai kuliah, dikirimkan ke saya untuk nanti sebagai bahan tugas seperti itu, nggih. Oke, paham? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Izin Pak, itu nanti kirimnya ke WA Bapak aja Pak. Ke WA saya, tapi dikumpulkan jadi satu folder gitu ya. Oh ya, siap Pak. Satu folder, satu kelas, kirimkan, kemudian kirim ke WA saya gitu. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, untuk ya. deadline pengumpulan tugasnya kapan Pak? Nanti H-1 atau pas hari H-1 sebelum kuliah dimulai gitu. Jadi hari apa ini? Gitu ya. Ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Halo, monitor? Mungkin cukup Pak.
cukup ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya pertemuan sore hari ini. Mungkin waktunya agak sedikit cepat. Saya mungkin nanti kita bisa lebih kita dalamkan lagi untuk minggu depannya ya, yang lebih semoga lebih lebih leluasa gitu. Karena saya ada acara sebentar lagi, harus ada proposal maju seminar proposal gitu. Baik, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore semuanya.